Kata Allah adalah isem berakhiran kasroh, berarti berstatus jar. Menurut analisis kata ismi, maka kata Allahi adalah benar sebagai mudhof ilaihi. Jadi matching teman-teman. Jadi ini adalah ismi dan kata Allahi ini membentuk sebuah frase idhofah atau frase kepemilikan yang artinya adalah namanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami, channel Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran mulai dari tingkat paling dasar untuk membantu memahami arti atau terjemahan Al-Quran dengan lebih baik sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan materi 4 karakter isim yang menjadi materi paling dasar dalam tata bahasa Al-Quran, di mana kali ini kita akan membahas materi tentang gender sebuah isim. Pada video-video sebelumnya, telah diuraikan kaidah-kaidah tentang status isim dan juga jumlah isim. Dari 4 karakter sudah kita bahas bersama. Yang pertama status, dan yang kedua adalah jumlah isim. Di dalam pembahasan materi tersebut, kita telah membahas sekilas tentang gender sebuah isim, yaitu bahwa dalam kaidah tata bahasa Arab, setiap isim dibedakan atas bentuk gendernya. Terdapat 2 bentuk gender dalam sebuah isim, yaitu isim dengan gender maskulin dan isim dengan gender feminin. Keduanya telah diuraikan dalam pembahasan tabel muslim maskulin dan tabel muslim feminin. Berikut adalah review bentuk-bentuk isim maskulin dan bentuk isim feminin dalam tabel muslim, khususnya untuk isim berstatus rafa. Contohnya adalah kata muslimun. Kata muslimun akhirannya un, ini adalah isim yang berarti seorang muslim, dia maskulin. Terus kemudian muslimatun. Kata muslimatun akhirannya adalah tun. Kata ini artinya adalah seorang muslim feminin. Terus kemudian muslimani. Akhiran katanya adalah ani. Ini adalah isim yang artinya 2 orang muslim maskulin. Terus kemudian muslimatani. Akhiran katanya adalah tani. Ini adalah isim yang artinya 2 orang muslim feminin. Yang ketiga, muslimuna, akhiran katanya una, ini adalah isim yang artinya banyak orang muslim maskulin. Muslimatun, akhiran katanya adalah atun, ini adalah isim yang artinya banyak orang muslim feminin. Pada pembahasan materi gender di dalam isim, selain memahami kaidah umum seperti yang baru saja kita jelaskan, terdapat kaidah-kaidah yang khusus sifatnya yang perlu kita ketahui. Kaidah yang pertama adalah kaidah terkait hukum asal atau sifat umum gender di dalam sebuah isim. Sebagaimana telah dibahas pada materi-materi sebelumnya, bahwa terdapat 2 jenis gender di dalam isim, yaitu maskulin atau isim yang bersifat laki-laki, dan isim feminin adalah isim yang bersifat perempuan feminin. Di dalam bahasa Arab, isim maskulin disebut dengan isim muzakkar dan isim feminin disebut dengan isim muannas. Untuk kaidah isim maskulin hanya terdapat kaidah umum yang telah kita bahas dalam tabel muslim maskulin. Kaidah isim maskulin sangat sederhana, yaitu untuk isim maskulin tunggal ditandai dengan akhiran un, an, dan in. Untuk isim ganda ditandai dengan akhiran ani, aini, dan aini. Dan untuk isim jamak ditandai dengan akhiran una, ina, dan ina.
Berbeda dengan isim maskulin, isim feminin memiliki beberapa kaidah khusus yang perlu dipahami. Terdapat beberapa kaidah untuk memahami isim feminin. Yang pertama adalah dengan memperhatikan bentuk-bentuk yang terlihat pada isim, namun juga terdapat kaidah yang harus dipahami dengan pemahaman kosakata. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kaidah isim feminin. Terdapat 4 bahasan kaidah dalam materi gender isim feminin, yaitu yang pertama adalah kaidah umum tentang isim feminin, terus kemudian yang kedua adalah isim feminin yang sebenarnya atau real feminin, atau isim feminin sesuai dengan keadaan biologisnya. Yang ketiga adalah isim feminin yang tidak sebenarnya atau dalam bahasa Inggris disebut dengan fake feminine. Benda-benda atau isim yang disifati sebagai feminin walaupun dia secara biologis tidak memiliki gender tertentu. Yang keempat adalah isim yang oleh orang Arab ditetapkan sebagai feminin dari dulu atau dari sononya udah dianggap feminin. Keempat kaidah tersebut akan kita bahas satu persatu. Kita bahas mulai dari kaidah yang pertama tentang gender feminin, yaitu kaidah isim feminin secara umum. Kaidah ini pada prinsipnya sama dengan kaidah isim maskulin, yaitu kaidah umum isim feminin yang ditunjukkan dalam tabel muslim feminin. Di dalam tabel muslim feminin, isim yang bersifat feminin dapat diketahui dari bentuk akhirannya. Yang pertama adalah untuk isim tunggal, bisa diketahui bentuk akhirannya yaitu tun, tan, dan tin. Misalnya muslimatun, muslimatan, dan muslimatin. Terus kemudian untuk isim ganda dapat diketahui dari bentuk akhirannya yaitu tani, taini, dan taini. Misalnya muslimatani, muslimataini, dan muslimataini. Dan yang untuk isim jamak ditandai dengan akhiran atun, atin, dan atin. Misalnya kata muslimatun, muslimatin, dan muslimatin. Alhamdulillah, kaidah-kaidah seperti ini sudah kita bahas dalam video sebelumnya, dan insya Allah kaidah ini adalah kaidah yang sangat mudah untuk dipahami. Berikut adalah contoh-contoh kata isim feminin yang terdapat di dalam Al-Quran yang bersifat umum sesuai dengan tabel muslim feminin. Yang pertama adalah isim tunggal feminin. Contoh yang pertama adalah mukminatun. Kata mukminatun artinya adalah mukmin perempuan. Terus kemudian musyrikatin adalah seorang musyrik perempuan atau seorang perempuan musyrik. Terus kemudian contoh selanjutnya adalah ghisyawatun atau tabir atau penutup. Terus kemudian rahmatun, dan selanjutnya adalah samarotin atau buah. Untuk isim ganda feminin, contohnya adalah fi'atani atau dua pasukan, jannatani atau dua kebun, mabsutotani, keduanya terbuka, to'ifatani, terus isnataini atau dua perempuan. Sedang untuk isim jamak, contohnya adalah bayinatin, zulumatin, solawatun, ayatin, dan jannatin atau kebun-kebun. Selanjutnya kita akan menguraikan atau membahas kaidah yang kedua dalam gender feminin, yaitu gender feminin yang sebenarnya atau real feminin, atau isim feminin sesuai dengan keadaan biologisnya. Kaidah ini pada prinsipnya adalah menjelaskan tentang semua isim yang bersifat perempuan sesuai dengan maknanya atau sesuai dengan keadaan biologisnya. Misalnya contoh di dalam Al-Quran, ummahatu atau para ibu, walidatun atau seorang ibu, terus kemudian unsa atau wanita, selanjutnya adalah nisa, terus kemudian zaujun atau istri. Dari contoh-contoh di atas, kata yang bergender feminin terdapat berbagai bentuk dan tidak baku memiliki akhiran tertentu. Untuk memahami kata bergender perempuan yang sesungguhnya hanya dapat diketahui dari pemahaman arti kosakatanya. Selanjutnya yang ketiga adalah kaidah tentang gender feminin yang tidak sebenarnya atau fake feminine.
kaidah gender feminin yang tidak sebenarnya adalah kaidah yang paling banyak akan kita bahas dalam materi gender di dalam isim. Isim dengan gender fake feminin adalah isim yang secara biologis bukan berjenis perempuan, namun diperlakukan sebagai perempuan. Berikut adalah jenis-jenis isim fake feminin. Yang pertama adalah isim yang ditandai dengan akhiran huruf tak marbutoh atau isim yang diakhiri dengan huruf tak marbutoh. Tak marbutoh adalah tak yang berbentuk bulat. Banyak sekali kita temui di dalam Al-Quran. Contohnya adalah yang pertama zakah atau zakat. Terus kemudian syafa'ah atau syafaat. Terus kemudian surah atau surat. Terus kemudian thamarah atau buah. Dan selanjutnya adalah hijarah. Contoh yang lain adalah lailah, jannah, dolalah, hisyawah, salawah. Di sini semua kata-katanya diakhiri dengan huruf tak marbutoh. Apakah semua kata yang diakhiri dengan huruf tak marbutoh itu menunjukkan gender feminin? Tentunya tidak, teman-teman. Ada beberapa pengecualian dan ini tidak banyak. Contohnya adalah kata malaikah. Kata malaikah ini diakhiri dengan tak marbutoh, tetapi dia disifati dengan gender maskulin. Terus kemudian khalifah artinya adalah pemimpin, disifati dengan gender maskulin. Kaidah isim berjenis fake feminin yang selanjutnya adalah semua nama tempat disifati sebagai isim feminin. Misalnya nama kota, nama negara, dan semua nama tempat. Contoh yang pertama di dalam Al-Quran adalah Babil atau Babilonia, kemudian adalah Badr atau Badar, terus Bakkah atau kota Mekah, selanjutnya adalah Makkah atau kota Mekah juga, terus kemudian Hunain, Madinah, Yasrib, Iram, Al-Ahqaf, dan yang terakhir adalah Misr atau Mesir. Kemudian nama-nama surga. Yang pertama adalah Al-Jannah, kemudian Aden, kemudian Al-Firdaus, dan yang selanjutnya adalah Salsabil. Yang ketiga, isim yang disifati feminin yang tidak sebenarnya, yaitu adalah bagian tubuh yang berpasangan. Semua bagian tubuh kita yang berpasangan disifati feminin, misalnya tangan atau yadun, kaki atau rijlun, telinga atau udhunun, dan mata atau ainun. Selanjutnya yang keempat, untuk kaidah isim fake feminin atau feminin yang tidak sebenarnya. Kaidahnya adalah beberapa human broken plural jamak tidak teratur untuk makhluk berakal diperlakukan feminin, yaitu yang pertama adalah kaum Yahudi atau al-Yahudu, terus kemudian kaum Nasrani atau Nasara, dan selanjutnya contohnya adalah para rasul atau rusulun. Untuk kaidah yang selanjutnya atau kaidah yang terakhir untuk fake feminine atau feminin yang tidak sebenarnya adalah non-human plural atau isim jamak yang tidak berakal, baik jamak yang teratur maupun jamak yang tidak teratur, semuanya diperlakukan sebagai perempuan tunggal atau she atau hia. Kaidah ini banyak digunakan di dalam Al-Quran, khususnya kalau kita melihat pada ayat-ayat yang dimulai dengan kata tilka. Kata tilka adalah artinya kata penunjuk itu untuk feminin. Contohnya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka amaniyuhum, yang artinya itu adalah angan-angan. Angan-angan ini adalah isim jamak yang tidak beraturan. Sebenarnya dia maskulin, tetapi dia diperlakukan seolah-olah feminin dengan kata tilka, di mana tilka itu adalah itu, tetapi dipakai untuk menunjuk benda-benda atau isim feminin. Selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat 187. Ayatnya berbunyi, tilka hududullah, artinya itulah ketentuan-ketentuan Allah.
ketentuan-ketentuan atau hududun itu adalah non-human broken plural maskulin atau isim jamak tidak beraturan untuk maskulin. Selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 253, tilkar rusulu, itu adalah rasul-rasul. Artinya bisa diterjemahkan sebagai rasul-rasul itu. Rasul-rasul adalah isim jamak untuk makhluk berakal dan ini jelas bergender maskulin. Tetapi dia diperlakukan seolah-olah feminin. Kemudian di surat An-Naml, surat ke-27 ayat 52, fatilka buyutuhum, yang artinya maka itulah rumah-rumah mereka. Buyutun itu adalah isim jamak tidak beraturan untuk maskulin. Sekali lagi, kata maskulin ini, rumah-rumah, diperlakukan seolah-olah isim feminin. Yang terakhir untuk isim fake feminin, yaitu isim yang oleh orang Arab dianggap feminin sudah dari dulu kala. Isim-isim tersebut, yang pertama adalah harb atau perang. Kedua adalah langit atau sama. Ketiga adalah matahari atau syams. Keempat adalah manusia atau nafs. Terus kemudian api atau nar, ember atau dalwun. Terus kemudian jalan atau sabil. Terus panduan atau torik. Terus kemudian dunia atau ard. Kemudian angin atau rih. Selanjutnya adalah sumur atau bi'ar. Selanjutnya adalah rumah atau dar, terus ka'as atau cangkir, dan minuman keras atau khamar. Selanjutnya adalah kata jahannam, terus kata asyair. Keduanya adalah menggambarkan neraka. Selanjutnya adalah kata tongkat atau asa. Kata-kata ini oleh Ustadz Numan Alihan di dalam videonya disusun ke dalam sebuah sajak. Sajaknya adalah sebagai berikut. Di dalam sebuah perang atau harb, seorang prajurit melihat ke langit atau sama hingga matahari terbit, matahari syams. Pada saat ingin meninggalkan peperangan, dia sadar bahwa dia adalah satu-satunya manusia atau nafs yang ada di dalam medan pertempuran. Dia dikelilingi oleh api atau nar. Kemudian dia menggunakan ember atau dalwun penuh dengan air untuk membuat jalan atau sabil atau panduan atau torik untuk menuju ke sebuah dunia atau art yang lebih aman. Kemudian dia diterpa angin atau rih yang panas. Kemudian dia mencari sumur atau bi'ar untuk mendapatkan air. Akhirnya dia menemukan rumah atau dar. Rumah itu kosong, di mana dia menemukan sebuah cangkir atau ka'as penuh dengan khamar. Dia berusaha membebaskan diri dari ketakutan neraka Jahannam dan neraka asyair. Akhirnya dia menggunakan tongkat atau asa untuk memukul minuman tersebut. Demikian teman-teman video kami yang menguraikan tentang gender dalam sebuah isim. Telah kita bahas kaidah gender isim, khususnya penjelasan kaidah-kaidah yang terkait dengan gender feminin yang banyak terdapat di dalam Al-Quran. Semoga video ini bermanfaat, khususnya buat saya, untuk semakin memahami kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya teman-teman, semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam cara saya menyampaikan video ini. Mohon koreksinya supaya saya tidak termasuk dalam golongan yang menyebarluaskan kesalahan walaupun itu tidak sengaja. Kami tutup, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.